Shalom, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang baik, tentu saja menjadi doa kita. Dan saat ini dalam Kingdom Message, kita akan belajar bersama-sama dari khotbah Bapak Gembala Pak Daniel Yanuar hari Minggu ini. Ya, dan mari kita sama-sama belajar untuk meresponi kasih Tuhan. Ya, untuk di awal, saudara, ada pertanyaan bagaimana sebaiknya sikap kita saat jawaban doa tidak seperti yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Ya, saudara bisa sharing di komsel Bapak Ibu Saudara masing-masing. Oke, kita masuk dalam materinya, saudara. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 103, ya. Dan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata dari Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Saudara, di sini dikatakan segala kebaikannya. Nah, saya percaya bahwa ketika kita berkata segala kebaikan, berarti ini merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan betapa besar, betapa dahsyatnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dan memang kita sadari bahwa tidak ada kasih yang dapat melebihi kasih dari Allah kita. Ya, betapa hebat dan betapa besarnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar dari ayat-ayat berikutnya dalam Mazmur 103 ini, saudara. Ada beberapa alasan, ya, alasan untuk kita datang merespon atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah lakukan untuk setiap kehidupan kita. Dan pada waktu kita mengerti betapa hebat, betapa dahsyatnya kasih kita, kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita akan datang kepada Tuhan itu setiap hari dengan ucapan syukur. Kita datang kepada Tuhan setiap hari dengan puji-pujian yang keluar dari hati kita. Ya, dari Mazmur 103 ini, saudara, yang pertama yang kita bisa responi dari kasih Tuhan itu kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Yang pertama yang kita bisa lihat betapa hebat, betapa dahsyatnya kasih Tuhan, itu kita bisa lihat dari apa yang dia kerjakan, dari karyanya atau His work, saudara. Ya, di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 6 sampai 6, firman Tuhan berkata bahwa ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana karya Kristus yang luar biasa adalah ketika dia datang ke dunia ini. Ya, kita akan memperingati hari Natal. Ini bulan yang spesial, bulan kasihnya Tuhan. Ya, betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Jadi, bagaimana kita bisa meresponi? Hal yang pertama, karena kita melihat kasihnya yang luar biasa lewat karya Kristus di atas kayu salib. Dia mau mati bagi kita, yang harusnya kita yang mati, saudara. Tapi oleh karena kasihnya,
maka Yesus yang menggantikan kita, ya. Dan saya percaya bahwa ketika dia mati, dia tidak hanya memberikan masa depan, tidak hanya memberikan hidup yang kekal, tetapi ada jaminan yang kita akan terima, yaitu apa? Selama kita ada di bumi ini, yang menuntun kita untuk terus hidup di dalam kebenarannya. Bahkan saudara, ya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan, atas setiap tantangan, atas kutuk bahkan, ya, yang pernah terjadi oleh orang-orang yang di atas kita, nenek moyang kita atau orang tua kita. Itu sudah diambil alih oleh Tuhan, dan bahkan segala kelemahan kita itu diambil Tuhan. Jadi lewat karyanya kita bisa melihat betapa besar kasih Allah untuk setiap kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita hari ini? Pada waktu kita sudah melihat kasih Allah, ayo mari kita balas kasih Tuhan dengan apa? Dengan hidup lebih lagi mengasihi Tuhan, hidup lebih lagi mengasihi sesama kita. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kita bisa lihat betapa besar kasihnya Allah buat kita, itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yang kedua, kita bisa melihat dari firman-Nya atau His Word, saudara. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca firman Tuhan, maka semuanya firman itu adalah ungkapan hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan, bagaimana dia rindu untuk dekat dengan ciptaannya, yaitu kita manusia. Nah, saudara, waktu kita membaca firman, ya, pada waktu kita merenungkan firman, jangan hanya kita berhenti dan puas sampai di situ, saudara. Tetapi marilah kita bersama-sama untuk belajar, tidak hanya memahami, tetapi menghidupinya, tetapi melakukannya. Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan firman, maka firman itu akan nyata, firman itu akan bekerja, firman itu akan berproses dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga firman itu menjadi daging, dan firman itu akan menghidupi, ya, apa yang Tuhan mau kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini akan membuktikan bagaimana pengalaman hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan itu menjadi sebuah kesaksian, saudara. Tidak hanya kesaksian bagi kita yang semakin kenal, semakin dekat dengan Tuhan, tapi menjadi kesaksian bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, mulai dari keluarga kita, lalu tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita bermasyarakat, bersosialisasi, ya, mereka akan melihat bagaimana ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, haleluya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Dari pihaknya Tuhan, ketika dia berfirman, maka firman itu akan bekerja. Firman itu akan melakukan tindakan, saudara. Dari sisinya Tuhan ada keseriusan untuk manusia yang mendengarnya itu mengalami seperti yang Tuhan katakan. Tetapi kembali lagi, bagaimana respon kita pada waktu kita mendengar firman-Nya? Apakah kita mau percaya? Apakah kita mau melakukannya, ya, dan menghidupinya? Kembali lagi kepada kehidupan kita masing-masing. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, menjelang akhir tahun, kita akan menutup tahun 2020. Mari kita mau mengakhiri tahun ini dengan baik, saudara, dengan kuat. Ya, mungkin di awal-awal oleh karena pandemi kita mengalami goncangan, kita menjadi lemah, ya, kita khawatir, kita takut bahkan untuk hari esok. Tapi biarlah momentum Natal ini
ini menggugah hati kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi, yang mencintai. Dan kalau Dia sudah berfirman, maka firman itu pasti akan terjadi, saudara. Ayo responi, kembali lagi kepada kebenarannya. Ya, mungkin saudara sudah mulai meninggalkan untuk merenungkan firman, ya, saat teduh, doa mesbah keluarga, ya, atau komsel juga mungkin saudara ada bolong-bolong, tapi mari kita responi kembali kasih Tuhan dengan apa? Menghidupi firman-Nya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari Mazmur 103, ya, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, dari ayat ini kita melihat bahwa kasih-Nya itu ditunjukkan dari apa? Dari kerinduannya, saudara, dari keinginannya, ya, dari kehendak dan rencananya atau His will. Dikatakan di ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, ya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seorang Bapa yang baik, seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya, saya percaya maka Bapa itu akan merancangkan, akan memikirkan, bahkan akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak hanya untuk jangka sekarang ini, tetapi untuk masa depannya. Ya, itu adalah contoh bagaimana Bapa di dunia yang terbatas, Bapa di dunia yang bahkan punya kelemahan, tetap punya keinginan yang kuat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, saya percaya bahwa Bapa kita yang di surga itu jauh lebih baik, jauh lebih mampu, jauh lebih hebat, jauh lebih sanggup bahkan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, sekalipun ya mungkin ada jawaban doa yang sepertinya tidak kita bayangkan itu terjadi. Ya, kita berdoa untuk segera pandemi ini berakhir. Tapi ternyata sampai hari ini pun pandemi ini belum berakhir. Bukan berarti kita punya alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan di dunia ini. Tapi saya percaya inilah bagian dari kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat setiap kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap menghidupi apa yang menjadi janji Tuhan? Amin, saudara. Kenapa? Karena saya percaya setiap kita pasti punya kesaksian selama sekitar 8 atau 9 bulan terakhir ini. Bagaimana Tuhan tetap memelihara kita, bagaimana Tuhan tetap melindungi kita, menjagai keluarga kita, menjagai kita dengan semua yang baik, dengan kesehatan, ya, dengan usaha, dengan pekerjaan yang bisa kita kerjakan sampai hari ini. Ini merupakan sebuah contoh bagaimana kehendaknya untuk kita tetap melakukan yang terbaik itu bisa digenapi, ya. Jadi rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 29, saudara, ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kehendak Tuhan untuk kita menikmati damai sejahtera. Keinginan Tuhan untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Jadi, kalau Bapak di dunia saja ingin memberikan yang terbaik, dan saya seorang Bapak, saudara,
Saya diberikan anugerah untuk membesarkan 4 orang anak. Jauh dalam hati saya bersama dengan istri saya, kita rindu memberikan yang terbaik. Ya, mungkin dengan saya sebagai orang tua yang berkorban. Ya, saya berkorban, tapi jatah saya berikan buat anak saya. Supaya apa? Supaya mereka bisa menikmati yang baik. Ya, saya terbatas, saudara. Istri saya juga terbatas. Tapi dalam keterbatasan kami mau tetap memberikan yang terbaik. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara juga punya prinsip yang sama seperti saya. Jadi mari kita kembali kepada firman ini, tetap percaya bahwa kehendak Tuhan adalah memberikan yang terbaik. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang dalam galau, sedang dalam kecemasan, sedang dalam ketakutan, saudara merasa mungkin Tuhan sudah meninggalkan saudara, atau saudara merasa mungkin Tuhan jauh dari saudara, ini pesan yang mau saya bagikan. Kembali lagi kepada kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Bagaimana saudara pertama kali mengalami kasih Tuhan. Bagaimana saudara pertama kali dilawat, dijamah oleh Tuhan. Biarlah lewat momentum Christmas ini saudara kembalikan, dipulihkan, mengalami kembali cintanya. Dan saudara tetap percaya, saudara tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin saudara. Biarlah firman kebenaran yang sederhana ini boleh menguatkan kita untuk menyelesaikan tahun 2020 dengan kuat, dengan percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.